Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudara, pada suatu halaqah saya bertanya kepada beberapa jamaah. Berapa kalikah saudara butuh Ramadan? Pertanyaannya seperti itu. Kemudian sambil sedikit berpikir dia menjawab, ya mungkin setahun 3 kali deh Ustaz, kayak saya ganti oli motor begitu. Kemudian saya mengangguk seperti mengiyakan. Kemudian pindah ke orang kedua. Kalau saudara berapa Ramadan kira-kira yang saudara inginkan? Ya, kalau saya pengennya sih setiap 6 bulan sekali, Ustaz. Kayak servis mobil deh. Saya pun mencoba mengangguk dan mengiyakan. Kemudian pertanyaan lagi pindah ke orang ketiga. Berapa kali semestinya saudara butuh Ramadan? Wah, kalau saya sih pengennya setiap bulan Ramadan, Ustaz. Karena yang saya dengar ada hadis meskipun hadisnya doib begitu, seandainya umatku tahu, kata Nabi, keistimewaan di bulan Ramadan, sungguh mereka akan mengharap semua tahun menjadi Ramadan. Akhirnya saya bercanda kepadanya. Loh, kalau begitu berarti mau dong setiap tahun melaksanakan puasa. Ya, nggak begitu juga sih Saad, katanya. Akhirnya saya pindah ke salah satu orang tua untuk menjawab. Kemudian dengan rasionalnya beliau menjawab, kalau melihat jawaban-jawaban sebelumnya, sebetulnya pertanyaan ini nggak masuk akal, Ustaz. Karena Ramadan memang ada setahun sekali, jadi nggak mungkin bisa datang berkali-kali dalam setahun. Saya pun akhirnya mengangguk, memahami maksud dan uraiannya. Saudara-saudara, pertanyaan ini saya lontarkan sebetulnya jawabannya bukan tentang kuantitas Ramadan. Kalau secara kuantitas kita sih kepengennya ketemu Ramadan sesering mungkin, sebanyak mungkin, begitu ya. Karena buat orang yang beriman ketemu Ramadan itu seperti ketemu tamu istimewa yang memberikan banyak manfaat dan keistimewaan. Pahala amal dilipat gandakan, dosa dengan mudah dihapuskan, doa-doa sungguh mustajabah, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bahkan ada Lailatul Qadar di bulan ini yang selalu ingin digapai oleh orang-orang yang beriman yang menghidupkan Qiyamul Lail. Sungguh luar biasanya Ramadan dalam pembentukan karakter dan pembiasaan-pembiasaan baik. Nah, pertanyaan ini sekali lagi bukan kuantitasnya, tapi lebih kepada kualitas Ramadan yang dimaksimalkan bagi kita yang ketemu dengan bulan Ramadan itu. Kalau ada orang usia 50 tahun misalnya, kemudian anggap deh misalnya dia puasa dan mulai sadar Ramadan saat usia 10 tahun. Berarti kan sudah 40 tahun tuh dia ketemu dengan Ramadan, dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, disinilah pertanyaannya. Kenapa sudah 40 tahun ketemu Ramadan tapi kok masih suka bohong? Kenapa sudah puluhan kali ketemu Ramadan kok masih banyak orang yang tersakiti gara-gara lisannya? Kenapa sudah puluhan tahun ketemu Ramadan tapi kok masih nggak takut melakukan korupsi? Kenapa sudah puluhan tahun ketemu bulan Ramadan, tapi kok amalan-amalannya biasa-biasa aja, standar-standar aja. Bahkan bisa jadi ada yang lebih parah ketimbang Ramadannya.
Salat masih tetap bolong, ngaji seadanya, sedekah pun semaunya dan harus dimotivasi dulu itu pun keluarnya. Kenapa sudah puluhan tahun ketemu Ramadan kok belum terbentuk pribadi-pribadi atau jiwa-jiwa yang kembali kepada fitrah baik penciptaan manusia yang asalnya suci tanpa dosa. Saudara-saudara, coba deh kita lihat Ramadannya Rasulullah. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' beliau menjelaskan, Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ramadhana tis'a sinin li'annahu furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal sanah 11 minal hijrah. Jadi Nabi itu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan itu ketemu sebanyak 9 tahun. Kenapa begitu? Karena puasa itu diwajibkannya pada tahun kedua hijrah. Dan Nabi wafat itu pada tahun 11 Rabiul Awal tahun hijriah. Jadi kurang lebih Nabi itu melaksanakan atau ketemu dengan bulan suci Ramadan selama 9 tahun. Nah, memang kalau kita bicara tentang sosok Rasulullah, beliau nggak ketemu Ramadan juga sudah memang menjadi manusia paripurna. Apalagi ditambah ketemu Ramadan, semakin paripurna beliau. Tapi kalau kita ingin mencontoh Rasul dalam ketemu Ramadan, semestinya beberapa kali Ramadan saja, katakanlah 9 atau 10 Ramadan, semestinya sudah membekas, memberikan asar Ramadan itu. Dari yang paling utama puasa misalnya, semestinya puasa ya sudah terbiasa dan tidak merasa berat. Sholat yang terjaga bahkan sampai sunnah-sunnahnya. Kebiasaan bangun pagi terutama sebelum subuh karena sudah terbentuk dengan kebiasaan sahur yang pasti sebelum subuh. Kebiasaan tadarus Al-Quran yang terus menerus. Gira berderma, membantu dengan semangat yang tinggi. Keengganan untuk berbicara atau melakukan yang buruk dan lain-lainnya. Nah, inilah pembiasaan-pembiasaan ini ada di dalam bulan suci Ramadan, semestinya juga sudah terwujud bagi orang yang telah mendapati Ramadan sekian kali itu. Saudara-saudara, tapi faktanya kita tidak setiap muslim yang ketemu Ramadan ini menghasilkan harapan-harapan tadi itu. Karena banyak yang salah dalam menyambut dan menggunakan Ramadan itu. Salah satunya adalah karena kita salah mendefinisikan Ramadan. Kalau definisi Ramadan adalah sholat tarawih yang rajinnya hanya seminggu saja. Kalau Ramadan definisinya adalah momentum meraih rupiah dengan melakukan usaha, baik yang sudah maupun yang dadakan. Kalau Ramadan definisinya beli baju baru, bikin makanan, ngabuburit, ngecat dan memperbaiki rumah. Kalau Ramadan divisinya hanya melaksanakan seremonial Ramadan saja, kalau begitu saja mendefinisikan Ramadan, maka jangan harap 100 kali pun ketemu Ramadan tidak akan memberikan dampak apa-apa. Saudara-saudara, ini Ramadan harus didefinisikan dengan benar. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk memperbanyak bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk evaluasi diri dan melakukan perubahan-perubahan demi kebaikan kita. Makanya kalau kita masuk dan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, kalau bisa kita tinggalkan semua rutinitas kita dan kita maksimalkan gunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena mumpung kita masih ketemu, karena kita nggak ada jaminan masih ketemu lagi di Ramadan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.